Halo guys, halo Perilians. Kembali lagi ke pembicara netizen atau PN Podcast pada malam hari ini. Namun sebelumnya turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Sitaroh, tepatnya di Kepulauan Tagulandang, karena kebetulan ada salah satu gunung berapi, yaitu Gunung Ruang, yang pada beberapa hari lalu erupsi, dan ya semoga cepat berlalu dan buat masyarakat tabah atas cobaan yang terjadi, ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa mendapat banyak pelajaran dan makna di balik bencana yang terjadi. Dan pada malam hari ini saya kedatangan tamu. Beliau sih sebenarnya bukan tamu. Beliau ini adalah orang saya. Junior. Gila sih, kalau bilang junior, beliau ini jam terbangnya ngeri. Luar biasa. Yang hadir pada malam hari ini, selamat datang di. Siap. Terima kasih sudah mampir di podcast kami yang kecil dan ala kadarnya. Karena memang saya agak ngeri-ngeri juga bicara sama beliau. Ini yang nasional ini. Jadi tamu kita pada malam hari ini yaitu Adinda Juhaidi Roringkon, yang kebetulan beliau kemarin banyak beraktivitas di wilayah politis, di mana beliau menjadi salah satu orang yang cukup berperan penting di wilayah ini, dan saya pikir saya akan banyak menggali karena di podcast sebelumnya saya telah menghadirkan sudut pandang mahasiswa terkait dengan momen pemilu, dan saya mencoba akan membandingkan atau mengkomparasi pendapat di momen pemilu, karena ya lagi-lagi erat kaitannya dengan namanya pemilu, itu erat kaitannya dengan bicara hukum, bicara konstitusi. Apa kabar Di? Sehat ya? Pak Managing Partner. Ini dengar-dengar mau jadi orang penting ini. Calon presiden nanti akan dilantik ini. Wah, berdoa ya, mudah-mudahan di tanggal 22 putusannya baik, tidak mengganggu. Pasti tolak. Hah? Pasti ditolak. Pasti tolak. Yakin ditolak. Apa alasannya? Pertama kan sebenarnya kan kalau dilihat kan pemilu ini sudah memang agenda 5 tahunan. Yes. Tadi, ya kan. Terus ya banyak orang yang bilang kalau pemilu ini adalah pemilu yang paling buruk, ya justru tidak. Ya. Apa alasannya itu? Ada beberapa alasan. Mungkin kalau kita lihat kenapa pemilu ini sangat ramai, karena memang ada putusan MK 90 itu. Ya, itu kan yang menjadi sentral. Itu kan? saja yang menjadi bahan gorengan ya, baik dari kubu manapun ya terhadap salah satu paslon. Dan itu kebetulan paslon kami dukung. Ya kan? Ya. Kita berseberangan kemarin kan? Kita berseberangan. Nah juga sih. Oke. Terus ya, memang di pasca putusan MK 90 itu saya kan dampingi Prof Yusril. Oh ya. Ya kan, pasca 1 hari setelah ada putusan itu, Prof diundang di salah satu forum Bang Henry Satrio, kedai kopi. Iya, di Bang Henry Satrio ya, saya tahu itu. Iya, terus Prof mengungkapkan lah bahwa memang putusan MK itu adalah problematik. Yes. Nah, kemudian ada penyeludupan hukum dan lain sebagainya. Dia mengakui itu ya, dia mengakui dalam tataran akademik. Kita bisa memperdebatkan putusan MK 90 ini dalam tataran akademik. Dan menurut Prof juga mungkin bisa ada kemungkinan bahwa memang ada beberapa gugatan yang sama yang masih berproses di MK dan sudah dibuktikan lewat putusan 140, 141. Dan sudah menguatkan sebenarnya putusan 90. Jadi sudah tidak relevan lagi sebenarnya kalau kita berbicara putusan 90 Kita pagi Prof menyatakan statement, tiba-tiba langsung gaduh.
Iya, dalam tataran elit. Ya kan, karena Prof masuk dalam bagian koalisi Indonesia Maju. Iya, partainya kan ada gitu kan. Partai Bulan Bintang. Ya. Tiba-tiba malam Prof minta preskon, ya saya ditunjuk sebagai moderator, gugup juga pada saat itu, karena memang forum nasional. Iya, terus situasi lagi genting semuanya kan. Pada saat itu. Pada saat itu memang salah satu elit politik ya, menurut saya ya cukup sakit kepala mungkin ya. Karena memang tensi politik sangat tinggi, kemudian dorongan ataupun tekanan politik terhadap Mas Gibran kemarin untuk tidak maju itu sangat tinggi. Emang ada ya yang? Ya kalau dilihat memang pasti ada yang tidak ingin Mas Gibran yang menjadi salah. Itu dari bagian koalisi atau dari? Ya pasti kalau kita lihat ya, karena itu sudah pasti ada dalam koalisi juga ya, karena pasti kan di dalam koalisi itu kan bukan cuma Mas Gibran, namanya Mas Gibran yang muncul di permukaan, tapi ada nama yang lain kayak Bang Erick Thohir dan itu kan muncul ke permukaan, ada Bang Erick Thohir. Ya kan sampai dengan pendaftaran kan sebenarnya kan KPU memberikan batas waktu untuk mengganti kan. Iya. Presiden itu ada dalam PKPU kan. Itu kan sempat juga ramai karena memang tekanan publik seakan-akan Mas Gibran ini tidak diterima ya, sehingga sampai tanggal 9 kalau tidak salah itu, tapi sampai dengan tanggal 9 itu ya tidak ada pergantian. Dan itu kan salah satu isu yang kencang untuk mengganti Mas Gibran kan Bang Erick Thohir, Erick Thohir ya. Itu kan kayak cadangannya kan. Ya, dan itu memang kan sebenarnya secara konstitusi dan secara undang-undang kan diamini dia. Iya, kan? Sudah tidak perlu ada lagi yang dipermasalahkan. Artinya bertarungnya fair. Iya kan, kalau sudut pandang saya ya sebagai seorang praktisi. Ya, makanya putusan 90 ini adalah problematik. Memang kalau saya mengakui problematiknya dalam tataran akademik. Tapi kalau dalam tataran implementasi ya dia sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Memang. Makanya gini, saya potong sebentar. Kan kemarin pasca Bang Yusril mengeluarkan statement yang panas waktu itu. Pertama dia bilang, ini memang problematik dan sebagainya. Tiba-tiba dia harus mengiyakan, dia harus dengan cara, dia mendukung, dia ada di dalam koalisi. Apakah itu tidak menurunkan idealismenya sebagai seorang pakar hukum tata negara? Ya kalau kita lihat Prof Yusril ini kan mungkin hanya satu-satunya di Indonesia. Beliau guru besar hukum tata negara. Ini Yusrilianisme. Enggak masalah Prof Yusril ya. Prof Yusril ini guru besar UI, masih aktif sampai sekarang. Ketua umum partai. Pengacara juga. Tidak ada kalau kita bandingkan dengan siapapun, Prof Yusril. Ada di akademisi, ada di Indonesia, ada di orang politisi, kompleks. Hanya Prof Yusril. Makanya dalam tataran akademik, Prof menyatakan sikap memang secara teoritis, konseptual cukup problematik, karena memang kalau kita lihat daripada terlepas daripada perdebatan sebenarnya berapa yang menyetujui putusan itu, karena ada konkuring kan. Ada konkuring, betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya yang gamblang mendukung hanya 3 orang. Ya kan, yang hanya 3 orang, tapi yang yang mendapatkan alasan berbeda atau konkuring opini itu ada 2 orang. Ya kan, sehingga kan kalau kita hitung kan 3, 2. Iya sih. Ya kan, sama 4. Kan, jadi agak ngambang sebenarnya 2 posisi ini, karena Prof Edi sama yang mulia Daniel Yufmik itu berpendapat bahwa sebenarnya hanya dalam tataran gubernur, tidak meliputi kabupaten kota ataupun wali kota ataupun bupati, karena memang konsep gubernur itu kan adalah dia perpanjangan tangan presiden. Itu yang berhenti di situ. Tapi kan sekali lagi dalam putusan MK itu kan bukan hanya pertimbangan yang kita baca, tapi yang mengikat kepada publik adalah amarnya lah. Iya kan, amarnya kan. Pertimbangan nggak dipakai. Pertimbangan kan. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya di putusan 140 dan 141 itu ya sudah menguatkan sebenarnya, tidak ada perlu tafsir lain ya. Sebenarnya. Cuman memang ada sedikit yang mengganjal memang pada saat itu KPU tidak merubah PKPU. Iya, itu problem lain lagi kan. Sebenarnya. Tapi memang benar. Dan saya sebelumnya juga kan mengundang seorang mahasiswa, dia mengangkat pandangannya dari sudut pandang beliau ya. Statement beliau tegas bahwa ya konstitusi telah diperkosa. Sebagaimana yang ente sampaikan tadi itu, memang ya itu problematik. Kita tidak boleh saling bantah-bantahan. Kita sepakati bahwa itu problematik, walaupun itu final and binding, kan, final dan mengikat. Kan? Sehingga
ya sudah, ketika sudah selesai di situ tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Ya sah secara hukum. Cuma kan setelah itu ada problem lain, ada lagi MK. Iya. Kan? Nah, apakah itu bisa menjadi celah hukum untuk dipertimbangkan dalam hasil sengketa perselisihan? Nah, ini dia. Pertama gini, kalau kita mau lihat pasal putusan 90 itu memang persoalan pengisian jabatan publik berkaitan dengan usia ini kan sebenarnya bukan isu konstitusional. Iya. Ya kan ini kan cuma isu sebenarnya ya banyak lah yang mengajukan terkait dengan batas minimal usia pengisian jabatan publik. Itu yang pertama. Ini kan sebenarnya bukan hal-hal yang fundamental lah, ya kan. Tapi memang karena memang anak presiden itu yang jadi itu yang menjadi pembeda yang mendasar. Tapi kalau soal MK begini dia. MK itu kan majelisnya Prof. Jimli, kemudian Prof. Bintang Saragi sama Dr. Wahidin Adams itu kemarin kan ya. Itu kan sebenarnya tesis kita di UI tentang peradilan etik ya. Oh iya, itu kan akan dicetus nanti kan, akan ada peradilan etik nasional. Tapi terlepas dari itu memang sekarang kan memang peradilan etik di Indonesia itu memang agak sedikit kacau. Tapi bukan dalam tataran situ yang kita mau bicara, bahwa memang norma etik itu sendiri sekarang sudah menjadi hukum. Hukumnya apa? Norma etik yang dilanggar dan apa itu hanya sebatas peraturan MK nomor 1 Cuma itu memang. Dan kedudukannya ada di bawah undang-undang. Memang nggak punya sanksi sih setelah makanya sama kayak peraturan DKPP dan sebagainya kan melanggar etik yang bagaimana dulu. Makanya Prof. Yusra selalu mengatakan bahwa etik yang dilanggar ini etik dalam pengertian ilmu pengetahuan filsafat atau dalam konteks bernegara. Kalau dalam konteks bernegara jelas, ini kan peraturan DKPP, peraturan MK itu di bawah daripada undang-undang. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut setelah yang satu ini ya. Oke, kita kembali lagi di PN Podcast. Masih bersama dengan Adinda yang ganteng. Dan insya Allah beliau ini calon staf khusus presiden ini, luar biasa. Iya, beliau ini yang saya ketahui semenjak masih kuliah, beliau ini Yusrilianisme dan sangat menganut paham itu. Makanya kan sekarang di mana ada Prof. Yusril ya di situ ada beliau. Masih dengan MK di. Ini cita-cita dari lahirnya tadi kita sudah bahas pengadilan etik. Sebenarnya kan dia tidak berlaku surut nantinya kan. Ketika diputuslah ternyata ada kesalahan di putusan 90, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, dia ketika nanti ada Mahkamah Konstitusi di kemudian hari tidak akan mundur kan. Pastinya kan seperti itu ya. Berarti ya kita pahami setelah ada putusan MK terkait dengan paman Anwar Usman ini ya sudah, cuma intinya secara moral ya dia bersalah, tapi tidak ada sanksi hukum kan. Iya. Tapi faktanya sekarang kan dapat sanksi hukum ya. Menghilangkan hak orang untuk bersidang kan itu kan masuk sanksi hukum. Kalau saya sih melihat ya, tapi kan dia masih hakim, dikabulkan kan putusan PT UN-nya. Putusan selanjutnya sudah mengembalikan dia kan. Iya. Artinya kan ya berarti walaupun dia nggak bersidang, ya adalah pasti faktor-faktor X yang bisa dipengaruhi beliau secara politis. Ya, secara politis kan mungkin pasti kita tidak bisa pungkiri ya. Tapi secara legitimasi hukum ya memang ya tidak bersidang satu, dan kalau koneksi kan ya pasti gerombong kan kemarin 4-5 iya. Jadi ya menurut saya sih kalau soal penyelenggara pemilu kemarin, kalau banyak kan beredar di sosial media, banyak beredar di publik, dan yang terakhir itu ditunjukkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin. Katanya banyak Bawaslu khususnya sih tidak memproses laporan-laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh pasangan calon 01 dan 03. Tanggapan ente gimana? Nah, pertama memang ya penyelenggara pemilu ini kan dalam undang-undang pemilu KPU, Bawaslu, DKPP. Ya kan, mereka bertiga ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ternyata di dalam ruang sidang MK ada satu fakta bahwa seakan-akan KPU dan Bawaslu ini tidak sejalan. Ya kan, ini kemarin yang ditegur sama Prof. Arif Hidayat. Iya, betul. Itu nggak kompak, ya kan.
ada peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya. Ini harus satu ini kan? Iya, biasanya pada saat hari pencoblosan kan ada berapa belas poin yang memang temuan dari Bawaslu. Iya. Ya kan itu langsung di press release kan. Iya. Dipersoalkan langsung Bawaslu. Bang Bakjan. Iya kan, tapi kan KPU kan tidak terlalu menggubris hal itu. Kenapa? Nanti kan apa tuh? Nah, apakah ada perbedaan gerbang kah? Kalau secara aturan memang putusan Bawaslu ini kan sebenarnya bisa dibilang ya meskipun ada di KPP kan paling di KPP kan dari eksekutorial kembali lagi dari eksekutorial daripada Bawaslu ini dia. Itu kita lihat. Si Hasyim kan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 harusnya kan diubah dalam PKPU. Tapi kan nggak diubah. Tidak diubah. Nah, itu kalau menurut ente gimana? Apakah memang satu kesalahan yang sangat fatal atau ini kacau juga? Nah, memang kan ada dua pandangan secara kalau kita lihat secara legalistik memang ya harus diubah dia memang. Wajib kan? Kalau dalam kategori wajib ya dia sebenarnya wajib. Nah, tapi kalau dalam konteks teoritis ataupun dalam sudut pandang ilmu perundang-undangan itu kan dia secara otomatis sebenarnya karena putusan MK itu kan adalah undang-undang secara materi. Memang. Iya. Makanya kan dia kan tidak berubah sebenarnya. PKPU itu kan cuma ciplak kecuali dia mengatur soal hal-hal yang teknis yang lain. Makanya kan 169 itu kan hanya menciplak apa yang ada dalam putusan 69 dituangkan dalam pasal 1 PKPU. Iya, saya sepakat di wilayah itu. Ya, kan? Tapi ada soal administratifnya. Nah, ini normatif, bro. Maksudnya kan secara administratif juga dia harus ada lembaran negara harus tercatat dan lain-lain. Iya, memang secara administratif. Iya, kan? Ya, apakah itu ada suatu kesalahan di pihak KPU tidak merubah atau memang ya secara kebiasaan ya udah kita akomodir aja. Tapi memang ada beberapa memang kalau berkaitan dengan putusan MK di dalam pemilu ya, Dir, ya. Misalnya kayak H-1 gugatannya Refli Harun terkait dengan KTP itu kan tidak merubah PKPU, langsung dipakai kan KTP bisa mencoblos dan lain sebagainya. Kalau kita lihat case by case memang ada, tapi memang ada juga PKPU itu pasca ada putusan MK langsung diubah memang. Ya, tapi memang pada saat situasional. Ya bukan, mungkin bisa jadi salah satu itu. Tapi kalau kita lihat kan kemarin kan DPR lagi reses, tidak mungkin untuk melakukan itu kan salah satu dalil utama ya kan KPU. Tapi KPU mengambil peran yang surat itu yang menjadi laporan juga, surat edaran kepada seluruh pimpinan parpol. Oh itu KPU pada saat putusan itu? Iya, pasca putusan itu ada surat. Oh dia kepada seluruh pimpinan parpol ada itu suratnya. Jadi untuk mentaati putusan 90. Gitu. Jadi dia kayak menerjemahkan lah dalam satu lembar surat bahwa ini semua ini harus tunduk loh kepada gitu. Surat itulah yang menjadi bahan untuk dilaporkan ke DKPP kan dan menjadi sanksi peringatan keras terakhir. Itu kan yang menjadi poin. Tapi kan ya kita sebagai orang hukum 3 dasar itu yang kita pakai kan. Iya. Kepastian, keadilan kan. Iya. Artinya ya banyak sudut pandang lah. Iya. Kalau saya bilang memang ya tidak bisa dipungkiri ketika sudah diketuk palu berlaku walaupun banyak yang nggak tahu ya itu udah berlaku. Kan? Makanya kan dalam tataran prosedural atau beberapa yang kita dalam satu maksudnya mana yang dilakukan keadilan atau kepastian. Nah, kalau pandangan-pandangan hukum orang-orang hukum tata negara yang di lingkungan Pak Prabowo Gibran, Prof Yusril dan memang mungkin doktrinnya dia yang kepastian duluan daripada keadilan. Kalau Prof Yusril dan beberapa profesor kepastian. Berarti harus dirubah dulu dong, harus ada PKPU dulu. Atau dalam konteks menurut kalau dalam konteks itu ya kepastian hukumnya sudah ada putusan 90 itu ya. Dan itu memang kalau mereka bilang kan itu kan bukan hal teknis yang harus dijabarkan lagi dalam PKPU. PKPU kan itu menjabarkan hal-hal apa saja yang tidak ada dalam muatan undang-undang. Tapi kan gini, dalam teknis peraturan perundangan kan harusnya dicakup aturan yang mau dipakai. Kan artinya menimbang apa mengingat tuh saya lupa. Harusnya itu kan sudah berbentuk baku dalam aturan, tidak lagi putusan mahkamah kan nggak bisa tertulis seperti itu kalau saya lihat ya. Iya. Kan seharusnya kan begitu. Ya makanya memang dua pemahaman ini sah-sah saja dan
saja dan diambil oleh para hakim ya kan, bukan kita yang memutus untuk pakai pemahaman mana dan lain sebagainya. Dan makanya saya berpandangan bahwa cuma 2 lembaga yang memang menafsirkan kemarin, KPU dan MK. Iya. MK mengatakan ini, KPU menyatakan juga hal ini. Tidak karena dia mau bilang harus berubah lagi, reses apa, sudah kirim saja surat edaran kepada seluruh pimpinan parpol untuk mentaati hal itu. Kemarin dengar nggak si Ibu Megawati nih ajukan apa? Amicus Curiae. Ya. Gimana pandangan ente? Kalau soal amicus curiae ini kan ya hal-hal yang biasa terjadi kan. Dia ini orang berpengaruh loh. Iya, terlepas dari orang berpengaruh, tapi kalau kita lihat Ibu Mega dalam konteks hari ini kan ketua umum partai. Dalam pihak sebenarnya dalam perkara. Kalau tidak ada tindakan Ibu Mega tidak terjadi pihak 03. Sedangkan kan Pak Hasto bilang kemarin kan sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau dalam konteks perkara ini kan ada tanda-tanda dari ada kata-kata Ibu Mega dalam putusan perbuatan hukum juga di situ sebenarnya. Jadi kan sahabat pengadilan yang mana sebenarnya yang dimaksud oleh Bu Mega ini? Iya, kan? Terlibat juga sebagai orang dalam perkara. Iya, terlibat secara langsung bukan tidak langsung kalau saya lihat. Tapi sebelum kita break, sepengalaman ente soal banyak putusan Mahkamah Konstitusi, dipertimbangkan nggak nih amicus curiae ini? Kalau saya lihat tidak ya, jarang ya. Jarang. Kayak beda kayak kasus Ferdi Sambo kemarin. Oh iya. Iya kan? Iya. Banyak amicus curiae yang dipertimbangkan. Masukan dan sebagainya. Kalau ini kan Mahkamah Konstitusi kan dia pola pikirnya sendiri, Dir. Iya. Apalagi mereka ini 01 dan 03 ini mendalilkan bahwa seakan-akan ingin mencapai keadilan substantif. Iya. Kayak akan teori konseptual dan sebagainya. Kalau amicus curiae itu kan hanya sebatas narasi yang ya kalau kita orang hukum bilang lah ya belum berdasar. Iya, tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan bisa jadi. Hanya menguatkan kondisi-kondisi yang ada dalam ruang publik. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, kembali lagi di PN Podcast. Dan pembahasannya saya ini mau melihat apa pandangan pada tanggal 22 April nanti ya, atau momentum putusan. Kalau sudut pandang ente yang menganut paham Yusrilianisme apa? Kalau dari kami ya, kami yakin ditolak dia. Ini seluruhnya karena gini, kalau perdebatan kemarin kan seakan-akan konstitusi telah dihianati dan lain sebagainya kan, dan lain sebagainya apalah. Sedangkan dalam konteks PHP ini kan harus berkaitan dengan hasil. Ini suara orang ini sakral. Tapi gini, Bang Ferry kemarin tuh di ILC dia bilang banyak loh putusan perselisihan yang sudah tidak melihat lagi perselisihan hasil jauh atau dekat, mereka melihat substansi ada sebuah kecurangan. Iya, dalam konteks pilkada, tapi dalam konteks pilpres, apakah itu tidak bisa menjadi rujukan? Kalau bagi saya ini susah, karena nasional. Dan ini kan makanya kemarin soal Sirekap ribut-ribut. Akhirnya kesimpulan mana yang dipakai dalam itu, iya kan? Karena ujung-ujung perhitungan berjenjang, iya kan? Mau dia mau bilang error atau apapun itu kan berjenjang, dan itu kan ada saksi, ada semua 01, 02, 03, pasti semuanya bertanda tangan. Karena kan dari kesatuan pilpres, pilek kan dari kesatuan sekarang dia. Tapi kalau terkait dengan kecurangan yang terjadi sehingga berdampak pada ini, kalau beberapa penhemat kita gini dia, kalau dari 01, kenapa 01 di dalam petitumnya atau tuntutannya itu kasih alternatif? Kan ada 2. Iya. Mendiskualifikasi Pak si Gibran dan PSU iya. Atau mendiskualifikasi kedua-duanya. Iya, 02 lagi. Mereka kan kalau diskualifikasi kan cuma berarti terjadi dua bisa jadi PSU bisa jadi kan, atau bisa jadi pilpres putaran kedua. Iya, ada putaran kedua. Bisa jadi. Kamu untuk kan 01 dong, 03 nggak masuk. Iya. Makanya narasi petitum 03 bisa mendiskualifikasi. Karena tidak ada pilihan. Iya sih. Iya. Dia nggak mungkin ada pilihan. 03 tidak mungkin pilihan. Dan tidak ada pilihan mau diskualifikasi ke siapa. Dia tuh yang paling makanya ini udah memang petitumnya kan cuma 2.
cuma 2 kan, yang si lawyer 03 ini ya. Iya, cuma tunggal ya lah. Iya, membatalkan keputusan KPU juga membatalkan apa atau mendiskualifikasi. Hanya itu saja. Iya kan, cuma itu doang ya. Iya kan? Kalau 01 makanya dikasih alternatif karena dia pintar. Dan sebenarnya kalau beberapa pendapat ya, Dir, kalau 01 itu lebih menguntungkan karena mereka kalau mau masuk putaran kedua atau PSU cukup buktikan 8% suara Mas Gibran dan Pak Prabowo ini adalah curang. Terjadilah putaran kedua karena dia 58. Iya, 58 itu. Iya, 8% atau 9%. Tapi kan ini kan apa namanya? 8% suara nasionalnya kan 11 suara. Makanya kan sebenarnya kan kalau Prof Yusuf dan sebenarnya kan sebenarnya di petitum itu seharusnya ini loh perhitungan versi kita. Ini perhitungan versi ya susah. Kalau perhitungan versi masing-masing ya saya lihat merujuk ke satu hasil. Iya. Ke satu hasil sebenarnya. Karena mereka semua mengaku ada semua dari KPPS ya kan. Tapi kan targetnya terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya yang didalilkan itu. Ya kalau kita lihat sampai sekarang pasca ada 4 menteri yang diperiksa memberi keterangan, ada nggak mereka secara gamblang bahwa memang ini terdesain dari Pak Presiden, ada perintah, kemudian ada kan nggak terlibat DPR ternyata dan lain sebagainya. Kenapa nggak diundang tuh kementerian yang dari partai PDI itu Ibu Risma? Kan ada dia kan Menko-nya iya. Dan Menteri Keuangan dan Menteri. Nah, maksudnya sikapnya beda loh. Waktu sebelum pencalonan dia agak agak ada jarak. Iya. Terus tiba-tiba pasca setelah ada hasil kok Ibu Risma ini kayak ini nggak ada arahan dari Pak Presiden, nggak ada. Iya, karena memang kan ada kesepakatan ternyata sama DPR dan lain sebagainya. El Nino kan memang disepakati sampai itu sih yang tadi saya nonton juga Bang Oto bilang ya anggaran ini itu dibahas dalam parlemen. Iya. Dan yang dipersoalkan kan sama kayak Kanda Yusuf Kala. Iya. Kan kenapa bansos itu di depan istana? Iya kan? Itu kan memalukan, itu kan iya kan itu nggak bisa sih memalukan. Nah, tapi kan secara nomenklatur ataupun normatifnya uang itu berasal dari dana taktis presiden ternyata. Iya, itu banyak dibicarakan. Iya, jadi tidak berlibat langsung. Presiden ada dana taktis sendiri kan, dia bisa menggunakan apa saja. Dia bisa. Tapi wajar nggak sih seorang presiden tuh bagi-bagi bansos? Wajar atau tidak wajar itu kan tergantung. Presiden aja mau copot orang jam 5 jadi menteri, jam 8 dia angkat orang kan bisa. Hak prerogatif presiden. Makanya agenda besar ini Dir, kalau menurut kita harus ada amandemen konstitusi. Apa yang diamandemen? Banyak, posisi DPD, apa gunanya DPD sekarang? Itu KY apa gunanya? Iya sih kayak kalau KPK harus dimasukkan, dimasukkan di situ. Jaksa kan itu kan harus dipertegas. Jaksa, polisi, TNI kan harus dipertegas. Iya kan? Iya kan harus dipertegas mereka di situ. Ya mereka kan cuma undang-undang bukan. Iya makanya. Kayak saya kan berkaitan dengan keamanan kan di kepolisian masuk juga kan? Iya. Di dalam konstitusi kan cuma begitu. Tapi tidak secara ekspresi verbis jelas dan nyata kan ada di dalam undang-undang. Iya harus tegas lah istilahnya. Iya dan kita kan di konstitusi Indonesia ini kan salah satu konstitusi terpendek di dunia. Iya cuma berapa? Iya kalau di Amerika kan ratusan. Iya sih. Ratusan pasal, kalau kita kan cuma 30-an pasal. Iya cuma 3 aturan tambahan 2 atau lihat. Nah itu yang harus dirigidkan. Sudah mulai kencang nggak isu itu mau diamandemen? Kan sebenarnya kemarin kan sudah sepakat dan sebenarnya yang penting kalau saya sih sah-sah saja. Cuma persoalan pada masa jabatan presiden aja nih, jangan diutak-atik lah. Justru begini, kalau mau ada satu inovasi yang besar dan lagi digodok ini Dir. Jadi presiden itu kalau di beberapa negara yang lain dia tidak bisa mencalonkan diri pada saat incumbent. Itu justru lebih fair. Dia bisa 2 periode. Tapi dia bisanya Pak Jokowi kemarin 2014 2019. Iya. 2009 2014. Iya dong. Iya, 2009 sampai 2014. Iya. Tidak bisa sendiri. Benar boleh. Di beberapa negara itu lebih fair. Itu lebih fair. Kalau itu lebih fair. Kalau saya sih ya aja kayak gitu. Iya, karena itu lebih fair. Karena memang tidak bisa pungkiri mana saat dia dikatakan sebagai presiden,
mana presiden, mana sebagai capres kan kemarin presiden mau berkampanye tidak bisa dia pakai fakta yang simpel lagi. Dia kunjungan misalnya dari Jakarta ke Manado misalnya. Ke Manado. Dia pakai pesawat itu loh. Iya, dia pakai pesawat negara ke Manado. Tapi jam kerjanya itu sebagai presiden ternyata cuma dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kan dia pakai misalnya kan dia bisa. Iya, kerja kan. Malamnya juga dia bisa balik. Nah, itu yang bisa itu yang sebenarnya sedangkan bukan hanya itu, sedangkan tafsir ataupun nomenklatur soal istilah pejabat publik, pejabat politik, pejabat negara kan tidak sampai sekarang. Iya sih. Hanya ada dalam undang-undang KKN sampai itu. Mana sudah disebut sebagai pejabat negara. Iya, harus bertegas. Iya, harus bertegas. Kepala desa sekarang apa dia? Kepala desa ini apa? Dia mau memang atribusi dalam undang-undang. Iya benar. Sih betul. Dia pertama kepala desa kan. Kalau minta nama jabatan lagi. Iya. Surat keterangan bisa jadi ke depan ada surat keputusan kepala desa. Sekarang apalagi sudah 8 tahun atau 9 tahun. Gila sih. Iya kan kepala desa. Macam itu emang udah ada ya? Iya. Kapan kira-kira bisa direalisasikan? Itu apa? Untuk amandemen dan perubahan perapian lah istilahnya. Iya, mungkin di tahun 2026 jadi ya. Kalau Prabowo bawa misi itu enggak? Kalau dalam konteks visi misinya Astacitanya ada pembenahan sistem, tapi secara tegas dia bilang ada amandemen ya tidak. Nggak ada. Iya. Dan kalau Pak Prabowo kan di dalam visi misinya kan dia mau memperkuat KPK. Ini agak sedikit itu. Iya, itu kan kemarin statement dia kampanye dia bilang dia mau tambahin gaji. Iya. Ini banyak jadi perbincangan loh itu di netizen. Iya, makanya. KPK. Itu menurut ente gimana sih? Emang kalau pandangan kita orang hukum secara normatif, apakah ya justru harus didorong sebenarnya setiap orang memiliki pengacara. Iya sih. Iya, kan harus ada intervensi negara kalau mau kita juga harus ada intervensi. Benar. Kayak Amerika kan. Iya. Orang mau ditangkap nggak bisa dipukul-pukul langsung, harus dimana kan tunjuk ya kan? Iya, itu harus ada intervensi sebenarnya untuk pembenahan sistem. Salah satu program ya. Iya, advokat harus dimuliakan dan lain sebagainya. Bicara single bar aja nggak selesai. Iya, tapi kan ini harapan jelas kita kan. Itu mungkin si Bang Oto mau merapat di 02. Yang mungkin kan di single bar itu bisa jadi terjadi kalau ada intervensi pemerintah dengan kuat. Cuma agak susah lah. Banyak yang kacau. Pertanyaan mungkin yang paling substansial nih. Setelah terjadi beberapa kisru kemarin dari mulai putusan 90, persoalan ya ada tendensi tekanan atau ikut serta presiden dan menghasilkan oke lah kalau kita bilang menurut ente sampaikan tadi presidennya udah 02 nih, Prabowo sama Gibran. Apakah tidak memiliki dampak ke depan untuk pemilu kita yang nantinya kayak ente sampaikan tadi, mending presiden dia berapa periode silahkan 20 periode pun yang penting dia tidak dalam menjabat. Iya, memang pasca reformasi kalau dilihat kan memang presiden incumbent pasti dia menang kan. Iya. Makanya kan ada guyonan bahwa Pak Prabowo 2 periode. Pas kita lanjutin 2 periode, terjadilah Indonesia Emas 2045. Itu kan ya mereka coba setting dan sebagainya. Tapi itu awal-awal ini kan masih jauh sekali. Iya sih. Memang betul sih. Iya. Cuma memang kalau mau dibenahi sistem ya harus ada aturan yang mengikat dia. Ya kenapa kalian tidak coba ke Mahkamah Konstitusi? Nah nanti makanya lagi digodok karena memang secara teoritis ya itu lebih banyak harus perbandingan negara. Karena memang banyak negara-negara menerapkan hal itu dan berhasil ya. Iya berhasil. Tapi kalau Amerika kan tidak. Mereka kan yang bisa. Amerika, Turki kan. Iya. Tapi kan memang kalau dilihat memang konstitusi kita kan memang hampir secara langsung dia cuma copot kopas dari konstitusi Amerika. Iya. Ada pembahasan yang fundamental. Iya. Makanya naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar itu sebenarnya banyak yang hilang kayaknya ya. Kalau sekarang kan ada 10 jilid kan di MK kan naskah komprehensif. Mungkin lebih dari itu cuman tidak didokumentasikan Bu. Ya sih, luar biasa. Ya panjang nih pembahasan kita.
Setelah ini ente balik kapan ke ibu kota? Hari Minggu. Hari Minggu. Oh, luar biasa. Terus mau ngelanjutin agenda-agenda praktisi lawyering atau? Iya, kita sumpah dulu. Kalau kita sudah disumpah kemarin kan sebenarnya kemarin 46 pengacara. Iya, sebenarnya anak kita terakhir itu. Makanya harusnya gua belum bersumpah. Iya, itu bocil. Iya. Loh, ini udah S2 loh. Ini luar biasa udah S2. Ngeri anak UI. Iya dong. Anak UI. Jadi kita enggak unsur lagi ya. Berarti sama anak UI ya. Udah belum anak unsur, ke unsur tadi dah. Lepas itu dijahang. Sudah satu. Tiga sampah. Oh, sudah 5 ini, sudah. Sudah dong. Luar biasa. Berarti skala 1 sampai 10 berapa nanti angka untuk kemenangan 02? 10 lah. Yakin nih. 10. Itu pasti terlalu 10. Kalau sangat berani MK kalau dia terlalu menerobos lah. Kalau misalnya dia terima, apa nih? Ya pasti PSU. Kalau saya bukan diskualifikasi. Pasti PSU. Pemilihan ulang apa? Pemilihan ulang dan dia agak susah dia. Makanya dia pemetaannya dari mana? Tidak ada bukti fakta yang seakan-akan satu provinsi berapa, kan nggak ada. Kemarin kan harus bansos terstruktur TSM ini kan harus 50 tambah 1. Iya, memang ribet secara makanya diskusi kemarin, makanya mereka tarik ke atas seolah-olah secara teoritis konseptual harus dimengerti kan oleh semua orang kan. Kalau kan ini harus konkret. TNS ini kan kita diskusi di PNP kemarin nggak ada ya. Iya, ini 90 juta apa loh? Benar. Suara, iya. Besok ada aksi di depan MK. Itu relawan Prabowo Gibran, kemudian pendukung Prabowo Gibran. Mau aksi apa? Protes lah kalau MK macam-macam. Ini 90 juta loh. Yang main-main sejarah. Bisa mempengaruhi nggak itu putusan? Tidak, cuma kan ya penting kan ada action, ada bentuk ya ini solidaritas. Iya. Fox Day. Itu deh. Nih, terakhir saya mau minta mungkin ada saran ya buat teman-teman nanti yang akan terjun di dunia praktisi sama dengan ente nih yang sudah luar biasa. Jam terbangnya sudah pokoknya ngeri lah. Saya juga sudah nggak bisa ngejar. Jauh ini. Beda. Kalau kita kan masih dalam tatarannya menjadi pengamat, pemerhati. Kalau Anda kan ini udah bisa pegang pakai toga. Kalau kita itu kan nanti ke sini. Iya, maksudnya kan itu jadi satu kekuatan. Kalau kita kan sekarang belum terlalu bisa masuk. Dan pasti kalau dalam konteks di pengadilan kan gugup juga kalau Anda kan sudah lama duduk di ini luar biasa loh. Satu ini kemarin tuh. Ini yang sudah pernah di persidangan. Paralegal sudah bisa pakai toga. Ada yang mengkomen bahwa ente ini belum layak. Iya kan. Ya begitulah. Oke, sekarang nih untuk teman-teman yang apalagi khususnya anak-anak hukum yang sementara menjalankan kuliah, apa sih giat-giat mungkin ketika pengen terjun di dunia praktisi hukum, akademisi hukum? Ya, kalau dari saya ini cuma satu, banyak membaca. Oke. Dan banyak berlatih bicara. Karena sampai sekarang saya lihat sekelas Profesor Cilibur Jimli masih suka membaca sampai sekarang. Oh, itu ya? Oh iya, masih suka membaca. Karena orang kalau kata Prof Yusuf harus banyak membaca biar banyak pengetahuan. Tapi kalau kata Bang Margir itu kami harus membaca. Kalau orang hukum itu dua. Dia harus kuasai sejarah hukum sama interpretasi hukum. Interpretasi ya. Iya, penafsiran. Penafsiran hukum. Makanya Bang Margir itu jago sih yang tapi sebenarnya kan tahu juga itu bahwa akan mengarah kemana. Cuma karena memang dia penafsiran hukum ya sangat kuat. Itu sama murid ya tadi itu. Makanya Bang Margir itu banyak mengambil konstitusi Amerika ya. Makanya tapi memang dia kuat. Dia kuat di dalam tataran sejarah hukum. Iya sih. Iya betul. Iya. Dia cukup. Dia membandingkan bahwa memang kedudukan wakil presiden ini memang cuma sebagai banser memang pada zaman perdebatan Romawi dan lain sebagainya kan. Iya sih. Kan beliau ungkap soal itu. Saya terakhir kali. Benar nggak Prabowo ini hanya mau menjabat 2 tahun?
Nah, itu Allah alam, tidak bisa bisa prediksi dia. Karena memang ya sebenarnya jadi presiden. Kalian ini kan koalisi gemuk kan, gila koalisi kalian. Ya bisa dikatakan gemuk, tapi kan memang banyak juga partai-partai yang tidak di parlemen. Iya sih. PBB, PSI, iya banyak. Tapi kan pengikut mereka masih banyak. Iya. Kan makanya dia sulit aja nih, lagi sementara konflik nih. Satu klaim dia yang bawa kemenangan, satunya lagi klaim. Ya ini kan berkepentingan untuk pilkada. Tidak ada yang lain tidak bukan. Main nggak pilkada nanti? Ya tunggu arahannya. Ya kan kita menunggu arahan saja. Ya. Oke, siap. Jadi guys, sedikit saran nih, jangan lupa untuk anak hukum selalu membaca, karena ya senjata kita itu kan, membaca dan banyaklah mengkaji, menginterpretasi tadi kayak hal disampaikan, karena ya inilah hasil yang telah beliau lakukan. Dan memang kita dulu satu cuma ya. Paling penting juga jangan cepat puas, banyak belajar, karena itu modal penting loh untuk kita anak-anak hukum ke depan. Karena di beberapa tahun ini isu hukum sangat dan kan tren 2 tahun ini ternyata fakultas hukum di seluruh Indonesia banyak yang meningkat ya, dia meningkat ya, luar biasa. Ini akan banyak berhamburan nih penghasilan. Nah, makanya untuk dunia pengadilan sebenarnya harus diintervensi sama pemerintah. Harus makanya relasi dengan ada Prof Otto bisa lah ada. Ya gue bukan pendukung 02 tapi gue aminin itu. Ya harus ada intervensi. Itu harus ada intervensi. Ya kan kita setelah ini kayak dulu Prof Mahfud pernah bilang kan, apa namanya, setelah Prabowo kalah menyatu lah istilahnya, kan kita rekonsiliasi. Artinya ya udah, itu presiden kita. Kan mau suka tidak suka kita harus legowo, karena ya nanti kita akan kawal beliau nanti ketika dia dilantik, selesai itu dia menjalankan. Ya it's okay lah kalau memang si Pak Prabowo yang terpilih, ya saya juga mau gimana lagi. Sudah 3 kali calon. 4. Baru 4 kali ini menang ya. Ada sekali 3 kali. Ya semoga beliau sehat-sehat lah. Beliau orang Minahasa, Mama jangan lupa itu tua Mama. Ini kebanggaan sebenarnya. Kebanggaan begitu. Walaupun saya kemarin lucu kan ada yang pejabat satu bilang bahwa nanti udah begini ya. Itu tergantung itu kan rame kan, tapi tiba-tiba langsung diklarifikasi kan. Tetap juga ternyata. Ya karena pengaruh konstelasi politik nasional ke daerah Sulut ini kan tahu sendiri. Tapi kalau Sulut kan kemarin sudah dibuktikan kandangnya siapa tapi menangnya siapa kan. Dan berimpact memang kepada salah satu yang besar sekali itu kemarin kan, perempuan. Iya sih. Itu berimpact, memang dia berimpact kepada yang kemarin. Itu si perempuan itu kan sehingga kan saling Iya kan. Itulah. Oke nih. Saya rasa pembicaraan kita sudah ini, teman-teman udah kode-kode lagi, masih asik. Thank you nih, terima kasih banyak malam hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya sudah datang. Dan ya saya selalu berdoa mudah-mudahan ente di Jakarta powerful lah. Amin. Karena ya saya tetap akan balik ke sana nanti. Siap. Minta izin dulu sama istri kan. Aturan kan dulu. Tapi kayaknya belum dapat restu ini kan. Salah satu itu. Ya 2 tahun 3 tahun lah. Enak, lu kan masih jomblo jadi harus lah. Kalau kita ada tanggungan nggak bisa, harus izin. Ya pokoknya sukses lah untuk ente ke depan, dan mudah-mudahan ini adik-adik nanti ente fasilitasi di sana kan. Untuk bisa sama-sama berjuang membawa nama baik. Ente masih Unsrat. Iyalah Unsrat. Tergantung kapan bisa bicara ini, bisa jadi Unsrat, bisa dulu. Ini kepentingan. Kita lihat alumni kayak itu tinggal kita. Ya beginilah ngomong sama pendukung 02. Pokoknya ini luar biasa. Mudah-mudahan ente bisa membawa kebanggaan untuk Unsrat ya. Amin. Oke, Brilliance, terima kasih, dan podcast malam hari ini saya akhiri, dan mudah-mudahan bisa banyaklah obrolan kita yang bisa menjadi hal-hal yang edukatif untuk semua. Oke, thank you, selamat malam sekali lagi, makasih banyak.
Ya kalau mudik main ya kantor ya. Oke, ini saya main. Oke, thank you. Dadah.